Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan admin di sini yang masih akan selalu memberikan informasi menarik seputar film Donghua tentunya. Di video kali ini admin akan membahas mengenai novel lanjutan dari Battlefield The Heaven yang pastinya sebagian besar dari kalian sudah gak asing lagi nih. Kalau tidak minimal pasti pernah denger lah. Yups, BTTH Ranah Kaisar, atau bisa juga disebut dengan nama lain sebagai novel Fighting Supreme Realm, yang menceritakan perjalanan baru Shoyan setelah dia menjadi seorang Daudi. Dan seperti apa pembahasannya? Let's get started. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, gua akan disclaimer dulu nih. Karena tujuan gue membuat konten ini bukan semata-mata untuk menjelekkan suatu karya yang dibuat oleh orang lain, melainkan sebagai media informasi ataupun hiburan semata. Ya syukur-syukur bisa dijadikan ladang berdiskusi antara sesama penggemar, agar menambah wawasan serta bisa melihat melalui sudut pandang yang berbeda. Jadi semua materi yang berada dalam video ini semuanya murni berdasarkan opini dan sudut pandang gue secara pribadi, berdasarkan dari pengalaman gue setelah membaca secara langsung dari novelnya. Jadi jika kalian mempunyai opini, silakan tulis di kolom komentar. Jadi yang pertama ingin gue sampaikan kepada kalian mengenai novel lanjutan yang berjudul Fighting Supreme Realm atau BTTH Ranah Kaisar atau apalah kalian menyebutnya, yaitu tidak dibuat oleh penulis aslinya secara langsung, melainkan sebenarnya adalah buatan dari penggemar atau kata gaulnya adalah fansmade. Lalu apa itu fansmade? Nah, sederhananya fansmade itu adalah suatu karya tandingan yang dibuat oleh para penggemar, namun isi atau materi di dalam karya yang dibuat olehnya mengambil referensi dari pencipta karya aslinya. Jadi benar-benar gak ada hubungannya sama sekali dengan penulis asli yang menciptakan karya dari Battlefield The Heaven. Bahkan nama penulis novel antara keduanya jelas berbeda. Jika nama penulis novel BTTH yang asli itu adalah Tianjin Tudo, maka penulis dari BTTH Ranah Kaisar adalah Ye Yuanling. Lalu apakah maksud dan tujuan dari fansmade ini? Jadi guys, karya fansmade ini biasanya dibuat karena ketidakpuasan fans terhadap karya dari sang kreator aslinya. Misal, jika ada karakter yang menjadi idola bagi para fans tersebut, performa atau penampilannya tidak bisa memenuhi seluruh ekspektasi dari fansnya, maka para fans itu akan membuat karya bandingan terhadap karakter idolanya, hingga hasil dari karya yang dibuatnya itu bisa memenuhi harapan dari seluruh fans yang mengidolakan karakter itu. Bahkan tidak jarang nih, bisa merubah seluruh alur cerita yang terbentuk dari karya asli yang dibuat oleh kreator aslinya. Yang penting para fans tersebut bisa melihat karakter idola mereka sesuai dengan idealisme yang mereka inginkan. Bahkan tidak jarang nih ada karya fansmade yang hasilnya lebih baik dari karya yang sudah ditulis atau dibuat oleh kreator aslinya. Tapi meski begitu, jika karya aslinya sudah terlanjur dibuat menjadi sebuah karya di industri komersial, maka tidak mungkin merubah karya dari penulis aslinya dan memasukkan hasil karya dari buatan fans tersebut. Maka dari itu fansmade ini biasanya hanya dinikmati oleh orang-orang yang terhimpun dalam suatu komunitas saja guys, atau dengan kata lain diperlakukan layaknya sebagai karya anak tiri begitu. Namun banyak juga yang memandang karya fans ini sebagai media untuk melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda. Walaupun gak sedikit pula nih yang melihat dari sisi karya fans ini sebagai karya yang mengganggu serta bisa merusak hasil dari cerita asli yang dibuat oleh kreator aslinya. Terus bang, berarti fansmade karya yang ilegal dong, melanggar hukum karena sudah merusak karya orang lain? Gak gitu juga bujang. Jadi begini Jang, setahu gue yang termasuk jenis karya yang ilegal itu adalah karya yang meniru secara persis dari yang dibuat oleh kreator aslinya. Contoh, YouTuber yang suka re-upload video orang lain dan bilang jika itu murni karya dirinya sendiri, itu baru termasuk jenis karya ilegal. Sedangkan fansmade adalah karya bandingan yang biasanya dibuat sebagai bahan pelampiasan karena tidak sesuai dengan idealisme yang diinginkan oleh suatu kelompok tertentu.
Nah, sampai di sini gue harap kalian sudah paham ya tentang perbedaan karya fansmade dan karya original. Next, kita lanjut ke kronologi dari BTTH di ranah Kaisar. Jadi guys, semua yang gue sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan berbagai pengamatan gue secara pribadi. Jadi silahkan kalian menambahkan jika terdapat salah penafsiran dari analisis gue ya. Yang intinya gue juga akan secara terbuka berdiskusi asalkan masih dalam jangkauan dari pengetahuan gue. Selepas dari itu terserah masing-masing atas penalaran kalian sendiri. Nah, pada awalnya itu terjadi ketika penayangan dari season keempat Battlecraft The Heaven, yang pada saat itu karena cerita apik yang ditampilkan di season keempatnya membuat kepopuleran film Battlecraft The Heaven semakin meroket guys. Dan kita sebagai penontonnya pun berhasil dibuat penasaran lah dengan puncak adegan yang akan terjadi di pertempuran perjanjian 3 tahun. Mau gak mau kan kita cari spoiler lah ke berbagai sosial media. Apalagi jarak penayangan dari season keempat ke episode spesial perjanjian 3 tahun pada saat itu cukup lama nih. Jadi berasa gak sabar aja gitu ingin melihat kelanjutannya. Dan ketika para youtuber melihat celah pasar ini, akhirnya muncul berbagai channel yang menceritakan alur cerita dari versi novel Battlecraft The Heaven hingga pada akhirnya, bahkan setelah mendengar cerita versi novel hingga tamat, masih banyak nih yang cukup penasaran ingin mengetahui kelanjutan dari perjalanan Sioyan setelah dia menjadi seorang Daudi. Hingga tak berselang lama, tahu-tahu muncullah banyak channel YouTube yang menyajikan alur cerita versi novel BTTH Ranah Kaisar ini. Kalau menurut gue nih pada saat itu, karena kurangnya informasi mengenai kelanjutan dari Battlecraft The Heaven yang sebenarnya mengarah pada novel The Great Ruler, banyak yang beranggapan jika novel Fighting Supreme Realm merupakan kelanjutan dari series novel Battlecraft The Heaven yang sebenarnya. Bahkan pada saat itu, gue pun juga ikut penasaran dan menjadi salah satu korban yang ikut membaca novel tersebut. Lalu, karena kebenaran yang seiring waktu terbuka, akhirnya gue memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi guys, faktor terbesar gue memutuskan untuk berhenti membaca novel Ranah Kaisar itu dikarenakan penulisnya sudah terlalu banyak memelencengkan alur cerita utamanya dengan banyak sekali memberikan cerita filler yang gue rasa semakin lama semakin gak jelas guys. Ibaratnya ya seperti sinetron di Indonesia lah, yang bila mana sudah banyak yang menonton, maka penayangan sinetron tersebut akan terus diperpanjang, bahkan kalau perlu bisa sampai berjuta-juta episode nih. Dan gak tahu nih kapan kita bisa menyaksikan ending dari cerita tersebut. Mending gua berkultivasi ya kan, siapa tahu bisa menjadi Daudi daripada jutaan tahun tanpa henti menunggu akhir dari novel tersebut. Next, gue akan membahas secara singkat sesuai pemahaman gue terkait inti cerita yang disajikan di novel BTTH Ranah Kaisar. Dimana pada awalnya novel tersebut menceritakan perjalanan Sioyan setelah dia menjadi seorang Daudi dan tidak memiliki lawan lagi di seluruh benua Dauki. Perjalanan tersebut pun membawanya ke dunia lain yang dikenal sebagai benua Daudi. Di benua tersebut, Sioyan akhirnya mengetahui fakta jika semua praktisi dari benua Dauki ternyata pergi dan tinggal di tempat ini. Bahkan ada klan-klan seperti klan Gu, klan Xiao, hingga klan Yao yang merupakan klan kuno di benua Dauki ternyata nih masih ada di benua ini. Lalu di benua tersebut dia dibimbing oleh seorang penatua misterius yang berasal dari sebuah pagoda kuno bernama Zanlao. Di benua itu awalnya Sioyan seperti mengulang lagi dari awal sistem kultivasinya. Lalu seiring berjalannya waktu dan berbagai pertarungan sengit yang dia alami, serta bantuan dan petunjuk dari penatua Zanlao, ditambah menara misterius Zinzan Zuling, Sioyan berhasil menjadi sosok terkuat di benua tersebut, bahkan berhasil menembus ranah Daudi dan menjadi seorang praktisi di ranah peri pertempuran. Lalu setelah itu barulah dia menjelajahi alam semesta yang luas, ditemani kelompoknya yang bernama Tim Tak Kenal Takut. Tidak lupa di benua ini Sioyan menikahi 4 wanita lagi, sehingga total dia mempunyai 6 istri. Nah, kalau admin gak salah, wanita yang dinikahi Sioyan bernama Xiaoqi, Qinmu, Erzeni, serta Qinlin. Dan setelah Sioyan beserta timnya menjelajahi berbagai alam semesta yang tak terbatas, barulah asal-usul Sioyan mulai terkuak.
yang ternyata dia sebenarnya adalah sosok reinkarnasi dari dewa tertinggi yang dikenal sebagai dewa abadi Zunzang. Jadi guys, sebelum sosok Zun itu memutuskan menjalani reinkarnasi, dia pernah mengalami musibah dalam sebuah pertempuran besar yang mengakibatkan dia harus bergabung dengan seorang rival dari kaum iblis yang kekuatannya hampir setara dengan dirinya. Maka dari itu dia memiliki setengah sosok manusia dan setengah iblis dalam satu tubuh. Hingga karena serangan yang datang dari semesta lain yang membuat putri kesayangannya yang merupakan seorang penguasa dunia bawah yang dikenal juga sebagai Hades terkena racun ganas dan meninggoy, barulah dewa abadi setengah iblis Xiaoyan memutuskan untuk menjalani reinkarnasi. Hal itu dia lakukan dengan berbagai pertimbangan karena dia telah melihat dari sudut masa depan berbagai bencana yang luar biasa yang mengancam seluruh alam semesta. Maka dari itu, hanya dengan mengambil resiko reinkarnasi, barulah ada kemungkinan dia bisa menyelamatkan dunianya dari bencana yang mengancam. Meskipun dia juga harus rela melepas berbagai istrinya yang juga tersebar di seluruh alam semesta. Nah, dalam proses reinkarnasi tersebut, Zunzang sudah beberapa kali bereinkarnasi nih, namun selalu gagal karena sebelum mencapai puncak kekuatannya seperti di masa lalu, dia selalu saja dibunuh. Bahkan aliansi dewa abadi yang didirikannya pun selalu mencari sosok reinkarnasi dirinya, serta selalu membunuh sosoknya yang baru terlahir nih guys. Hingga sampailah di sosok Xiaoyan yang saat ini yang merupakan reinkarnasi dari dewa Zunzang. Nah, jika sosok Xiaoyan ini jatuh, maka sosok Zun di masa lalu nggak akan bisa bangkit lagi nih guys. Maka dari itu, Xiaoyan reinkarnasi ini berusaha secepatnya untuk menuju jalan mencapai keabadian tertinggi seperti di masa lalu. Pokoknya, dia sedang dikejar waktu nih, karena selain diburu oleh aliansi abadi yang tidak ingin sosok dewa Zunzang di masa lalu terlahir kembali, dia juga dikejar waktu karena semesta tempat tinggalnya akan mengalami bencana yang luar biasa berupa invasi dari alam semesta yang lebih kuat. Nah, kalau admin gak salah nih, pihak asing dari dunia yang hendak menginvasi itu akan mengandalkan pengembangan dari teknologi Sphinx, sehingga seorang dewa biasa saja jika menggunakan teknologi ini akan memiliki kekuatan yang setingkat dengan dewa abadi sejati. Lalu apakah Xiaoyan akan berhasil mencapai tujuannya itu? Nah, silakan kalian baca novelnya sendiri guys. Hehehe. Dan jika kalian tertarik membaca novelnya, admin akan taruh link bacanya di deskripsi video. Lalu untuk saat ini, novel tersebut sudah mencapai lebih dari 4000 chapter. Tapi sayang nih, belum ada tanda-tanda akan tamat juga guys. Sehingga gue menyarankan untuk kalian menyediakan Paramex atau berbagai obat pengurang sakit kepala begitu kalian memutuskan untuk membaca novel tersebut. Karena terus terang saja guys, novel ini berbeda dengan novel yang ditulis oleh pengarang aslinya yang hanya 1000-an lebih chapter saja sudah tamat nih guys. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang bisa kalian nikmati selama membaca novel tersebut. Contohnya, Xiaoyan ngempret dengan 3 istrinya sekaligus selama berbulan-bulan nih. Hehehe, ledes-ledes tuh. Atau berbagai misteri mengenai pagoda kuno, serta siapakah sosok sebenarnya dari penatua Zanlao. Apalagi mengenai siapa musuh terakhir Xiaoyan, juga belum diketahui nih sosoknya. Ya worth it nggak worth it sih, pokoknya semua tergantung kalian lah. Sedangkan kalau menurut gue secara pribadi nih, itu novel kayaknya mengadaptasi berbagai cerita dari berbagai novel yang berbeda. Seperti pagoda pelatihan dari milik Mu Chen dari novel The Great Ruler, pertarungan antara para jenius martial universe, perjalanan antar galaksi yang meniru Lord of Universe, sampai dewa-dewa abadi di cerita Perfect World. Pokoknya seperti cerita-cerita campuran dari berbagai novel dah dimasukkan ke dalam cerita novel Ranah Kaisar ini. Makanya nih ceritanya tambah belibet. Lalu kalau kalian punya inspirasi tak terbatas, bisa nih tambahin ceritanya ke novel itu biar sampai 30 juta chapter. Oke lah guys, gua rasa sampai di sini aja pembahasan mengenai novel BTTH Ranah Kaisar.
Intinya semua tergantung pada kalian, mau suka novel dari karangan penulis aslinya atau karya buatan dari para fans, yang penting kalian enjoy. Namun gue menekankan nih, sebagus apapun novel Ranah Kaisar, gak akan mungkin bisa diadaptasikan menjadi sebuah film animasi 3D Donghua. Sedangkan untuk lanjutan Xiaoyan setelah menjadi seorang Dodi, kemungkinan akan kita saksikan melalui serial The Great Ruler yang bahkan sudah ada trailernya. Tinggal menunggu waktu yang tepat aja sih perilisannya. 沐尘，灵录之后，你想？ So guys, Mimin undur diri dan kita jumpa lagi di next video.